Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, masih dengan I love my job ya. Selamat menjalankan aktivitas kita sehari-hari, pekerjaan kita. Sekali lagi didoakan mudah-mudahan Allah memudahkan semua pekerjaan dan aktivitas sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami tadi di paruh yang pertama tentang rukun dan syarat akad, ada 3. Akidah nih adanya penjual dan pembeli, kemudian yang kedua adanya maudhu'ul aqdi, objek akad, dan yang ketiga adanya sighat ijab dan qabul. Mari sekarang kita mengupas tentang bagaimana adab dan etika dalam bertransaksi. Bukan sekedar kita memenuhi rukun dan syarat saja dalam bertransaksi, tetapi dalam bertransaksi ada adab dan etika yang harus kita penuhi bersama-sama. Adab dan etika ini bahkan kalau kita langgar bisa jadi ada dosa ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Misalnya di dalam masjid melakukan transaksi. Nah, ada larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita melakukan transaksi di dalam masjid karena masjid bukan waktu dan tempat untuk melakukan transaksi. Kadang-kadang kita sering lupa pakai handphone ya, sambil nunggu komat sampai handphone buka-buka apa namanya platform digital untuk belanja online gitu ya. Karena kita milih-milih barang, kemudian tek, masukin keranjang, kemudian transaksi. Adalah kita lagi di masjid nunggu komat. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh kita sekalian. Teknologi memang memudahkan kita, tapi juga jangan sampai kita salah tempat dan salah waktu dalam melakukan transaksi jual beli. Apa saja adab dan etika dalam muamalah? Memang agak luas, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita kupas sebagiannya insya Allah. Yang pertama adalah orang yang melakukan transaksi itu usahakan ya ketika kita melakukan transaksi jual beli, kita melakukan transaksi dagang dan lain sebagainya, maka yang pertama adalah usahakan atau kita mulai dengan keikhlasan diri kita. Ini penting buat kita sekalian. Karena dalam sebuah riwayat Nabi SAW menjelaskan kepada kita ya al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Ya, jadi penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar, option untuk lanjut transaksi atau membatalkan transaksi selagi keduanya belum berpisah dari satu majelis. Ketika keduanya jujur dan amanah, maka akan Allah berkahi transaksi jual beli di antara mereka berdua. Jujur dan amanah ini adalah refleksi daripada keikhlasan. Ketika orang ikhlas, penjual, dia ikhlas berdagang karena Allah. Kok berdagang karena Allah, Ustaz? Bukankah berdagang motivasinya mencari untung? Betul. Tapi untuk apa keuntungan dia itu? Menafkahi keluarga? Ya, kalau begitu niatannya adalah dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau berangkatnya dari niat ikhlas, mencari rezeki yang halal, memberikan nafkah kepada keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, maka transaksi yang dilakukannya itu akan mendatangkan pahala yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya sudah kotor, yang mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, apalagi misalnya ya, niatannya adalah ingin memonopoli ihtikar, ya ingat kemarin transaksi yang diharamkan oleh syariah, ya ada ihtikar yang keenam, yaitu apa ihtikar? Melakukan penimbunan, monopoli, ya ingin menguasai pasar, ya. Nah, seperti juga di kita nih, gitu kan, ini di kita, di negeri kita ini ada indikasi terkait dengan ada pihak-pihak tertentu yang memonopoli pasar, sehingga pasar dikuasai seolah-olah yang lain tidak bisa masuk ke dalam arus pasar tersebut. Kalau ada yang mau masuk, dilempar, ada yang masuk, dilempar. Ya. Sehingga pedagang-pedagang kecil tidak mampu bertahan dan tidak mampu berkembang, dikuasai oleh yang besar-besar, pemilik modal kuat, ya, dan bahkan terkadang ada backing yang membackingi dan lain sebagainya, sehingga menjadi tidak sehat, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya di kita seperti itu. Jadi yang pertama adalah transaksi itu harus dilakukan dengan ikhlas, niat semata-mata itu melakukan transaksi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau demikian maka insya Allah setiap transaksinya akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jujur dan amanah. Ya, sebagaimana tadi di dalam hadis yang tadi disebutkan fa in shadaqo wa bayyana, ketika keduanya penjual dan pembeli itu jujur dan bayyana transparan, menjelaskan tentang barang yang mereka transaksikan. Kalau ada cacatnya dijelaskan, ini ada cacatnya Pak. Jeruk ya. Manis nggak jeruknya Pak? Manis, tapi memang ada juga sebagian yang asam tapi segar, misalnya begitu. Boleh kita mengatakan,
ini adalah asam tapi seger, boleh ya, karena memang ada asamnya dan memang seger. Yang tidak boleh adalah kita menipu, ya, sebagaimana yang mungkin sering terjadi ataupun pernah terjadi bahkan terhadap saya juga pernah mengalaminya, ya, membeli duku dari salah seorang penjual duku di pinggir jalan. Saya naik sepeda motor, ada yang menawarkan duku, baru musim kan, wah senang banget tuh duku, ya. Kita mampir, melipir sebentar, kemudian ingin membeli, dan saya berkata kepada istri saya, manis gak? Kalau nggak manis nggak usah dibeli, ya. Mungkin si abangnya mengatakan manis kok Neng, dan dia ngasih sampel, coba aja nih Neng, manis gitu. Maka sama istri saya dicobalah duku tersebut, ya. Ya, kemudian ketika dicoba, ya, ternyata manis, ya. Nah, karena manis ya udah beli deh 3 kilo. Beli 3 kilo setelah tawar-menawar. Masukin ke dalam kantong plastik. Kita bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah begitu kita coba dan kita makan, astagfirullahaladzim. Ya, sebagian besar rasanya asam. Nah, kalau begitu berarti dia tidak jujur dan tidak amanah. Ya, antara yang dia sampel yang dia berikan dengan kenyataan realita yang ada itu berbeda. Ya, demikian juga antara brosur. Nah, ini juga sering. Kalau jual beli online antara yang ditampilkan ya di etalase platform, ya, jual beli online-nya itu, ya, di websitenya tersebut atau di aplikasi yang tersebut itu berbeda. Dan memang harus hati-hati ketika kita juga jual beli online. Kadang-kadang yang tampil di gambar itu size-nya juga kan tergantung cara motonya. Ada barang yang kecil tapi cara motonya pintar jadi kelihatannya seperti besar. Nah, ada barang besar tapi mungkin kurang bagus cara motonya jadi kelihatannya seperti kecil. Emang ada teknik, ya. Nah, harusnya memang diperinci itu. Kalau memang barang itu jenis-jenisnya berbeda-beda, ukurannya berbeda-beda, maka harus diperinci. Ini ukurannya adalah sekian senti atau sekian mili atau kapasitasnya sekian cc, ya, supaya orang tidak tertipu atau tidak merasa tertipu dari praktek jual beli tersebut. Nah, adab dan etika muamalah yang kedua adalah jujur dan amanah, yang bahkan dalam sebuah hadis Nabi menggambarkan kepada kita bahwa seorang pebisnis, ya, at-tajir as-saduq al-amin, seorang pebisnis, seorang pedagang, termasuk diantaranya tajir itulah pekerja. Karena ketika dia bekerja di sebuah perusahaan, perusahaannya melakukan transaksi dagang dengan orang lain, baik atau dengan pihak lain, baik yang diperdagangkan itu barang maupun jasa. Tetap melakukan transaksi dagang. Maka sebagai karyawan pun juga kita harus jujur dan amanah ini. Ya, supaya apa? Supaya transaksi kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tajiru shadiqul amin, seorang pedagang, pekerja yang jujur lagi amanah, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, kelak dikumpulkan oleh Allah, ya, bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Nabi, siddiqin, dan syuhada tempatnya di mana? Di akhirat. Apakah di dalam neraka? Tentu tidak mungkin, ya. Mereka Nabi, siddiqin, dan syuhada tempatnya adalah di dalam surga. Dan yang membersamai mereka adalah pedagang yang jujur dan amanah. Masya Allah. Ya, maka kalau kita pedagang, kita karyawan, jadilah pedagang dan karyawan yang jujur dan amanah. Yang ketiga adalah semangat dan azam. Jadi orang yang berdagang itu juga, atau orang yang melakukan transaksi dan berbisnis, harus memiliki semangat dan azamnya, khususnya bagi para penjual nih. Dulu Nabi kita itu pedagang loh. 12 tahun dibawa oleh sang paman Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Dari umur 12, 13, 14, 15. Dan ketahuilah, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, umur 17 Nabi kita sudah mandiri. Ya, sudah menjadi pedagang mandiri, sudah menjadi entrepreneur yang mandiri, yang bahkan di usia yang ke-25 tahun, beliau sudah bisa menikahi Siti Khadijah dengan mahar yang cukup besar, 20 ekor unta plus 12,5 ons emas. Ini jumlah yang cukup fantastis, yang cukup besar, yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia 25 tahun. Ya. Nah, kenapa bisa sukses seperti itu? Karena adanya semangat dan azam. Mulai dari pagi-pagi hari gitu. Dalam sebuah, bahkan dalam sebuah riwayat itu ada keutamaan tersendiri bagi pedagang yang semangat dalam mencari rizki. Nabi bersabda kepada kita, inna minadz dzunubi ladzunuban. Sesungguhnya di antara dosa ada satu jenis dosa. La tukaffiruhas salat, ya, wala siyam, wala hajj, ya. Tidak bisa dihapuskan dosa tersebut, ya, dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dan dengan haji, ya. Sahabat bertanya, wa ma tukaffiruha ya Rasulullah? Kalau gitu apa yang bisa menghilangkan, menghapuskan dosa tersebut wahai Rasulullah?
Maka beliau bersabda, al-humumu fi talabil ma'isyah. Semangat dalam mencari rizki. Jadi semangat dalam mencari rizki itu insya Allah memiliki fadilah dan keutamaan, dan ini juga merupakan akhlak dan etika kita sebagai seorang pedagang. Ya, makanya nih bagi kita teman-teman sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, yang kalau memang ada keinginan untuk maju dalam usahanya, maka akhlak yang ketiga adalah semangat dan azam yang kuat ketika berdagang, mulai dari pagi-pagi sekali. Yang kadang-kadang kita malu ya, umat Islam, kita lebih siang buka tokonya dibandingkan dengan mereka-mereka yang mungkin bukan muslim ya. Saya pernah suatu ketika pulang dari masjid tempat biasa sholat subuh berjamaah, begitu pulang ya saya melewati sebuah toko yang tidak jauh dari sebuah jalan raya, dan saya melihat itu di toko itu ba'da subuh itu pembeli sudah ngantri, dan yang membeli itu adalah pedagang-pedagang asongan. Jadi yang membeli pedagang-pedagang asongan membeli membeli ya barang-barang itu di salah satu toko, dan toko itu bukanya memang ba'da subuh. Jadi dia rame. Ya, pedagang asongan nanti membeli di situ ya ada permen, ya ada air mineral, ada rokok ya. Ini terlepas dari hukum jual beli rokok dan lain sebagainya ya, tetapi yang ingin kita lihat di sini adalah bagaimana semangat si pemilik toko itu untuk membuka subuh-subuh hari, di saat yang lain belum ada yang buka dia sudah buka. Bayangkan, saya pulang dari masjid sholat itu, dia sudah buka, sedang berbuka, dan itu para calon pembeli udah ngantri. Jadi luar biasa di subuh hari itu rezeki Allah berikan. Ya, makanya kita juga harus semangat gitu. Dalam berbisnis, dalam bermuamalah itu kita harus semangat. Ini merupakan adab dan etika dalam muamalah. Yang keempat adalah itqan. Ya, itqan itu adalah sempurna. Kalau bahasa ini sering kadang diterjemahkan dengan profesional ya. Ya terserahlah apa arti itqan tersebut, tapi lebih secara bahasa itu itqan itu artinya kalau timbangan, dia menimbang itu 1 kilo betul-betul mantap sekilonya. 1 liter betul-betul seliter, bahkan udah sempurna 1 liternya, bahkan dilebihkan sedikit. Itu itqan. Atau bahasa marketing yang lebih mudahnya adalah kalau dia punya target 100%, yang tercapai oleh dia adalah misalnya 120%. Dia melampaui target, itu itqan. Ya. Jadi dia menyempurnakan. Kalau takaran dan timbangan, dia sempurnakan takaran dan timbangannya, bahkan dia tambahkan. Ya, ini seperti yang mungkin pernah juga saya ceritakan bagaimana praktek jual beli yang di zaman dahulu, yang kadang saya disuruh oleh orang tua, kadang oleh kakek nenek saya untuk membeli sesuatu di warung, dan zaman dulu kan ditimbang langsung, beli gula 1/4 misalnya, itu belum siap diplastik-plastikin ya, 1/4 kan sedikit ya, zaman dulu kan kita beli sedikit-sedikit karena mungkin kemampuan finansial terbatas, itu kan ditimbang oleh si penjual warungnya 1/4 ya, 1/4 kilo itu ditimbang, dan kemudian udah 1/4 tuh masih ditambahin lagi sedikit. Jadi menambahkan timbangan itu adalah itqan. Kalau kita bekerja, kita punya 3 job desk, ya kita selesaikan 4, Masya Allah. Maka itu adalah itqan. Punya target 100, kita jadi sampai 110, 120, itu adalah itqan. Ya, nah jadi kalau kita ingin lebih sukses dalam berdagang dan dalam bermuamalah, maka kita harus mencoba untuk memenuhi kriteria yang keempat, yaitu itqan, menyempurnakan atau takarannya itu disempurnakan yang lebih maksimal, bahkan bisa kita lebihkan, atau dengan bahasa lain dia melebihi dan melampaui target. Yang kelima adalah memudahkan. Bahasa hadisnya itu adalah samhan. Dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang memudahkan ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih hutang. Jadi di hadis ini luar biasa. Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang memudahkan orang lain ketika menjual, membeli, dan ketika menagih hutang. 3 hal disebut oleh Nabi, menjual, membeli, menagih hutang. Ini adalah segitiga ataupun proses dari sebuah transaksi ya, ekonomi. Ada menjual, membeli ya, kemudian menagih hutang. Kalau kita sebagai seorang pedagang, kita menjual. Setelah kita menjual, dapat uang, ya, dapat keuntungan, sebagian kita sisihkan, sebagian lagi kita membeli lagi barang, ya, kulak. Kalau orang kita bilangnya,
kita kulak lagi, ya. Ketika kita kulak, kemudian nanti kita jual lagi. Kalaupun nanti dari jual beli yang kita lakukan itu timbul hutang, baik dari pihak pembeli kita maupun dari pihak penjual kita, ya maka kita juga ketika ada orang yang berhutang dengan kita, kita harus samhan, memudahkan urusan hutang piutang mereka itu. Dan kalau kita memudahkan ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih hutang, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Apa sih, bagaimana sih contohnya memudahkan ketika menjual? Jadi ketika menjual kita memudahkan saja. Bisa menjual secara online misalnya, bisa menjual secara offline, ya. Bisa milih barang sendiri datang ke tempat kita, ya. Atau bahkan kalau mau diantar pun bisa, ya. Nah, ketika kita memudahkan pembeli, maka yang membeli kepada kita itu akan juga semakin banyak. Ya. Mungkin pernah saya ceritakan bagaimana sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, ketika beliau ya datang dari kota Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa dan dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat Nabi yang mulia di Madinah, yaitu Sa'ad bin Mu'ad, ya. Nah, kemudian Sa'ad bin Mu'ad itu menawarkan satu rumah di antara dua rumah yang dia milikinya kepada Abdurrahman bin Auf, menawarkan satu onta, ya, dari dua onta yang dimilikinya kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf kan menolak, ya, karena dia punya ifah, ya. Jangan sampai aji mumpung, ya, karena seperti kebanyakan kita kadang-kadang kalau ada yang ngasih aji mumpung, ya, dia menolak dan bahkan hanya meminta tunjukkan aku di mana pasar. Nah, ketika sudah tahu di mana pasar, barulah Abdurrahman bin Auf itu, ya, kemudian dia melihat dan mengamati apa yang sangat diminati oleh masyarakat Madinah, ya. Dan ketika sudah tahu apa yang diminati oleh masyarakat Madinah, yaitu kendaraan, dia pun memudahkan orang Madinah membeli kendaraan dengan cara harganya murah sekali. Dia kulak di tempat lain harganya 1.000 dirham, ya dijual ke kota Madinah 1.000 dirham juga. Jadi tipis sekali, bahkan orang bertanya keuntungannya dari mana kalau begitu. Kalau jual beli kan saya kulak 1.000, minimal saya jual 1.100, 1.200 gitu ya, supaya dapat keuntungan. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak. Dia beli 1.000, dia jual 1.000. Untungnya dari mana? Nah, untungnya adalah dia dari ekolnya. Ekol itulah tali kekang unta tersebut yang tidak disertakan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau mau beli, ibaratnya kalau mau beli onta dari beliau, maka ontanya murah, harganya 1.000 dirham, dan itu murah sekali untuk sampai ke kota Madinah, tetapi tidak pakai ikol. Nah, orang Madinah membeli ikol secara terpisah itu biasa. Dan alhasil, ya di satu hari itu ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf laku sampai 100 ekor unta, ada yang mengatakan sampai 1.000 ekor unta, ya. Sehingga sehari dia berdagang, itu sudah keuntungan dan profit yang dia miliki, itu sudah bisa membeli seekor unta sehari, padahal dia berdagang. Nah, beliau ini memudahkan orang lain dari sisi harga. Memudahkan orang lain bisa juga dari sisi akses terhadap barang tersebut, ya. Cara melihat, cara memilih bisa menggunakan online, ya. Cara macam-macam, ya. Atau ada diskon dan lain sebagainya. Jadi memudahkan ketika menjual, memudahkan juga ketika membeli. Ketika dia kulak dari orang lain, ya udah, dia mudahkan aja supplier dia kepada dia. Harga ya normal sesuai dengan perjanjian misalnya. Pembayaran dilakukan segera. Kadang-kadang kan ada pembayaran yang mentang-mentang kita sebagai orang yang ataupun pihak yang tinggi, ya. Misalnya saya sebuah toko besar gitu, dan saya punya supplier yang menyuplai barang-barang kebutuhan ke toko saya. Kadang-kadang kalau saya merasa mereka yang butuh, saya semena-mena, ya. Mau nggak jadi rekanan kami, ya, tapi 3 bulan baru kita bayar. Kan kasihan pedagang-pedagang kecil yang modalnya terbatas, ya, mereka beli barang dikirim ke kita, kita baru bayar 3 bulan kemudian. Kasihan, Pak. Ya. Kasihan sahabat asatif yang dimuliakan Allah. Dari bagaimana mereka akan hidup? Yang modalnya aja terbatas, kalau 3 bulan dananya ngendap di supermarket besar misalnya, dan dia harus beli barang lagi, memasok barang yang lain, itu modal dari mana? Ya, makanya kita harus memudahkan ketika menjual, ketika membeli, bahkan ketika menagih hutang pun, ya. Pembayarannya bisanya dicicil, ya nggak apa-apa, berikan aja jalan keluar. Penting ya punya komitmen dan diperjanjikan dari awal.
ya, supaya tidak ada pihak yang merasa kemudian terzalimi. Nah, kemudian yang keenam adalah tidak jual beli di dalam masjid. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, masjid itu bukan tempat untuk melakukan transaksi. Masjid itu tempat untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Nunggu komat ngobrol dalam satu tanah. Mas, berapa harga tanahnya yang kemarin mau dijual ya? Sekian ratus juta. Nah, kalau sekian gimana? Tawar-menawar di dalam masjid, nunggu komat, ya Allah. Itu tidak boleh, yang berdosa pelakunya. Maka ini perlu dihindarkan, ya. Tidak jual beli di dalam masjid, ya. Bahkan termasuk tadi seperti yang juga kita kupas, tidak kemudian kita jalan-jalan ke etalase toko yang ada di dalam platform digital handphone kita, gitu. Karena kita lagi nunggu komat, buka-buka handphone, main ke Bukalapak, main ke apa namanya, apalagi tuh yang dagang online, Shopee, ke blibli.com, kemana segala macam, ya, maka itu harus kita hindarkan sebisa mungkin, ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, selain tidak boleh transaksi di dalam masjid, tidak boleh juga menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Jadi misalnya saya dagang sepeda motor saya jual karena saya butuh uang misalnya, ya. Ya, jadi saya jual berapa harganya, ya karena mungkin saya butuh uang, udah 5 juta aja yang penting laku. Akhirnya datang orang, udah Pak Ustadz ini saya kasih DP 1 juta ya, nanti 4 jutanya besok pagi-pagi insya Allah saya lunasi. Nah, ternyata setelah saya deal dengan orang ini, tiba-tiba ada orang lain datang, Ustadz katanya jualan motor, iya betul. Berapa motornya ya? Dan sini saya beli, saya mengatakan, udah ada yang beli motor ini, berapa? 5 juta. Ya, mau nggak saya beli 7 juta misalnya? Dia nawar begitu. Nah, akhirnya kita, ya udah deh, yang 7 juta. Padahal kita sudah deal dengan pembeli yang pertama. Maka ini kita melakukan praktek yang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi bersabda kepada kita, "Wala yabi ahadukum bai'ata akhihi." Seseorang tidak boleh menawar barang, ya, atau membeli barang yang sudah ditawar oleh saudaranya. Jadi saudara kita sudah menawar, sudah ini sepakat, maka tidak boleh. Kecuali mereka tidak jadi deal. Ya, mereka misalnya beda, tidak membatalkan transaksi, ya, maka itu baru boleh untuk melakukan transaksi. Oke, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya insya Allah kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tapi tinggal satu lagi saya selesaikan dulu adab dan etika muamalahnya. Yang terakhir, yang ke-9 adalah tidak bersumpah dalam menawarkan barang dagangan. Tidak boleh karena pengen laku, misalnya saya sumpah-sumpah, demi Allah ini apel paling bagus sedunia, demi Allah ini jeruk paling manis sedunia, nggak boleh. Yang kalau kita bertransaksi melakukan sumpah-sumpah seperti itu, maka Allah akan mencabut keberkahan dari transaksi kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ini ada 9 ya, adab dan etika muamalah: ikhlas, jujur dan amanah, semangat dan azam, itqon, ya memudahkan, tidak jual beli dalam masjid, tidak menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain, tidak ada unsur tipuan atau kecurangan, dan tidak bersumpah ya dalam menawarkan barang dagangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita masih akan lanjutkan di segmen yang selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini karena waktu yang memisahkan kita. Insya Allah jika Allah berikan umur panjang, kita akan sambung kembali. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan sahabat Asa TV, dilancarkan pekerjaannya, dan mudah-mudahan berkah semuanya di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلقal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat Asa, berjumpa kembali dalam serial Tarawih, Tausiah Ramadan Words in Harmony. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mencoba membincangkan tentang Lailatul Qadar, yang tentunya sangat istimewa. Bulan Ramadan menjadi sangat istimewa karena ada turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan momen turunnya Al-Quran merupakan momen spesial karena Allah menyebutnya di dalam surat Ad-Dukhan sebagai Lailatin Mubarakah. Inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah. Dan di dalam surat Al-Qadar Allah juga menyebutnya sebagai malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan kita mencari momen spesial ini di 10 hari yang terakhir. Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ada apakah gerangan Lailatul Qadar ini? Dan mengapa kita dianjurkan mencarinya di 10 hari yang terakhir? Peristiwa turunnya Al-Quran sudah final dan sudah selesai. Terjadi hanya sekali seumur hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan momen itu terus terjadi setiap tahunnya. Seperti halnya kemerdekaan Republik Indonesia yang hanya terjadi sekali di 17 Agustus 1945, tetapi sahabat Asa, peringatannya terjadi setiap tahun dan selalu ada momen-momen spesial, dan itu selalu diawali dengan momen-momen tertentu dan nanti ada puncaknya, bisa jadi acara upacara, kemudian disertai dengan penghargaan-penghargaan. Maka kurang lebih seperti itulah Lailatul Qadar. Dan mengapa kita diminta, dianjurkan, karena ini sangat-sangat luar biasa. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita, dan kebaikannya dikabarkan oleh surat Al-Qadar khairun min alfi syahr. Itu lebih istimewa dari 1000 bulan. Nah, tapi masalahnya begini, sahabat Asa. Kita kadang terlalu terpaku dengan angka itu. Sehingga kita menghitung, oh kalau saya dapat Lailatul Qadar, enak dong. Ya, dapat kebaikan melebihi 1000 bulan. Fokus kita di sana. Padahal sesungguhnya ada yang lebih penting dari itu. Memang tidak dilarang dan memang itu merupakan janji Allah. Ketika
kebaikan Lailatul Qadar itu akan bernilai lebih dari 1000 bulan. Dan itu pun limitless, nggak ada batasnya. Tidak ada yang tahu satu orang pun. Seseorang bisa mendapatkan 1001, 2000, 3000, 4000, 5000 dan seterusnya. Dan Allah yang maha mengetahui itu. Tetapi sebagian orang juga kemudian mencari betul itu di hari keberapa. Ada yang kemudian dengan beberapa dalil fokus di malam-malam ganjilnya. Ada yang kemudian juga menanyakan kira-kira malam itu ciri-cirinya seperti apa. Dan itu memang di sebagian riwayat dijelaskan. Nah, mari kita menilik ketika para sahabat mencari meriwayatkan hal-hal tersebut, memberitahu kita tentang timingnya. Ada satu sisi lain yang perlu kita gali ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bertepatan dengan malam itu apa yang dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang dahsyat, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, yang menyukai pengampunan, ampunilah aku. Itu default maknanya kira-kira seperti itu, sahabat Asa. Memang tidak salah, tetapi ketahuilah kita bahwa asli daripada al-afu itu adalah az-ziyadah. Asli daripada al-afu itu adalah tambahan dari apa yang kita butuhkan. Maka arti yang lebih luas adalah kita meminta tambahan rizki dari Allah berupa materi sehingga kita masih bisa berbagi ke banyak pihak dan banyak orang. Kita meminta kelebihan tambahan Allah tenaga agar bisa beribadah di malam itu, bermunajat dengan sangat luar biasa. Kita minta diberikan tambahan kelapangan agar bisa memaafkan ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita minta diberikan tambahan kelembutan agar sentuhan-sentuhan kasih sayang dan kelembutan kita bisa bermanfaat kepada orang. Nah, ini makna al-afu. Dan sebagian kita juga kadang karena saking fokusnya di ayat ketiga surat Al-Qadar, kita lupa ayat keempat dan kelima. Bahwa turunnya Lailatul Qadar itu dibersamai oleh Masya Allah, malaikat yang tidak terhitung, tidak ada yang tahu jumlahnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada hari itu malaikat turun dan mengatur semua urusan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dan pada hari itu juga banyak keputusan dilakukan. Nah, di ayat terakhir menarik ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan salamun hiya hatta matla'il fajr. Hari itu betul-betul malam yang damai. Kedamaian itu bukan hanya pada malam itu. Bukan salamun hiya malamnya, tetapi suasana orang-orang yang ada di malam itu juga akan terbawa damai. Maka pada saat kita merasakan kedamaian, itulah esensi dari Lailatul Qadar. Ketika kita bisa bermunajat dengan Allah dalam keadaan damai dan tentram. Ketika kita bisa memberi kepada orang dalam keadaan tenang, damai, puas, tentram. Ketika kita bisa birrul walidain, ketika bisa mengapresiasi pasangan hidup kita, melembutkan hati kita dan kelakuan kita pada anak kita, berinteraksi baik dengan tetangga kita, berdoa khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, menambah porsi kedekatan kita dengan Allah, dan kemudian kita diberikan kedamaian. Itulah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan Lailatul Qadar sehingga kita semakin terinspirasi untuk tetap berada dalam kebaikan Lailatul Qadar dan meneruskannya setelah bulan Ramadan berlalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia tersebut kepada kita semua. Aku qauli hadza, sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.